warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya tercatat sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 dengan program studi Informatika di FPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di tempat saya bertugas, yaitu di SMKN 1 Sumberwaringin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Amin. Semoga dengan doa tadi kita diberi tambahan ilmu dan diberikan pemahaman yang baik. Saya absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada beberapa ya. Sambil saya absen. Abdurrahim, Abdurrahman, Al-Farisi, Alifa Andinia, Fahmi Sarifullah, Maulidia, Mila Rosalita, Muhammad Zainal, Selvia, Oktavia, Sakit, Yunita Wulandari, izin ya. Oke. Sudah tahu aturan ketika masuk lab, yaitu tidak boleh membawa makanan dan minuman ya. Ada yang membawa makanan? Tidak ada ya? Iya. Yang membawa silahkan dimakan nanti ya. Ya. Pada pembelajaran hari ini saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu mana tujuan ini? Tujuan. Melalui kegiatan praktik, peserta didik mampu membuat file presentasi tentang jenis-jenis perangkat keras komputer menggunakan Canva dengan benar. Ya. Sebelumnya kalian sudah pernah menggunakan aplikasi Canva? Sudah ya? Ya. Kemudian karena materi hari ini adalah sistem komputasi, yaitu kita akan mempelajari jenis-jenis perangkat keras pada komputer. Ada yang bisa menyebutkan apa saja perangkat keras yang kita ketahui? Monitor, mouse, keyboard, CPU, UPS, dan lain sebagainya ya. Iya. Dan lain-lain. Tahukah kalian apa perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak? Ya, kalau perangkat keras hardware, kalau perangkat lunak adalah software, kalau perangkat keras adalah hardware ya. Pernahkah kalian membuat file presentasi?
biasanya menggunakan apa? Canva atau PowerPoint? Ya. Sekarang kalau kalian biasa membuat presentasi dengan menggunakan PowerPoint, hari ini kita akan membuat file presentasi dengan menggunakan Canva. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya akan menunjukkan pada kalian video tutorial tentang cara membuat presentasi menggunakan Canva. Ya. Hai teman-teman, kembali lagi di kelas tutorial bersama saya Anissa Maulud. Sekarang bukan cuma profesional aja loh yang butuh materi presentasi yang enak dilihat. Mahasiswa, bahkan siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah juga membutuhkan. Padahal, ngebayangin presentasi di depan umum aja udah bikin bingung kan? Apalagi untuk membuat desain materi PPT yang menarik. Bingung banget kan? Nah, buat kalian yang masih ngerasa bikin PPT itu susah banget, atau masih nih minta tolong teman-temannya buat bikinin PPT, coba deh simak video ini sampai kelar. Sampai kelar ya. For your information, menurut liputan6.com, ada 5 software populer untuk membuat materi online yang terus saja buka Iya. Jadi saya potong-potong. Oh iya, Canva itu juga menyediakan berbagai pilihan login seperti Google, Facebook, atau dengan Apple ID. Nah, jika kalian tidak memiliki ketiga akun ini, kalian bisa secara manual langsung membuat akun di Canva dengan mengklik sign up. CCTV akan login dengan menggunakan Facebook. Sebentar ya, kita harus memasukkan password dan email dulu. A few moments later. Voila, sudah login. Nah, di Canva sendiri, di halaman awalnya ini, kalian dapat melihat berbagai kategori untuk desain yang kalian inginkan, seperti sosial media, events, marketing, dokumen, order prints, video, school, atau personal. Nah, yang paling direkomendasikan oleh Canva sendiri adalah proposal, invoice, resume, website, logo, presentation, dan media. Langsung aja kita klik ke create design yang ada di pojok kanan atas sebelah ini foto profil akun kalian. Create design, lalu pilih presentation. Presentation sendiri berukuran 1920 kali 10 pixel. Nah, udah muncul nih halaman utama kanvas. Halaman utama desain kanvas kalian. Kita sebut aja ini kanvas kosongnya biar mudah. Oke. Oke, di samping kiri ini adalah window. Kalau untuk aku sih ini namanya window templates dan kita sebut aja window setting ya, settingannya. Nah, di sini kalian bisa input PPT yang ingin kalian buat. Jadi Canva itu menyediakan banyak banget PPT seperti editor script, creator template. Jadi ini yang direkomendasikan oleh creatornya Canva. Terus ada support presentation, editor presentation, event, brainstorm, marketing, dan lainnya yang bisa kalian lihat di tag ini, di video. Nah, aku sih inginnya bikin materi tentang brainstorming. Nah, kalian bisa pilih nih mau bikin desain atau template yang mana dengan berbagai pilihan yang ada di brainstorm dari presentation. Kalau aku maunya yang tim retro deh, kayaknya lucu ya. Nah, template-nya akan langsung muncul beragam slide yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya nih ada slide dulu, ini kan slide dulu. Nah, yang muncul slide dulu, kita ketik PowerPoint. No. Salah, jangan. Canva, CCTV. Nah, ketutupan ini kalian bisa punya dua pilihan. Di antara Anda, kayak ini, atau kalian bisa memindah objek yang ada di sini. Jangan khawatir,
kalian bisa langsung pilih semua objeknya dan bisa pindahkan. Jadi kalian bisa sesuaikan objeknya akan seperti apa, bentuknya kayak gimana, warnanya kayak apa di sini. And then functionality widget dealing by name. Sebuah presentasi untuk kalian nih. Tanggalnya kalau misalnya kalian lupa kayak aku kan bisa lihat di pojok kanan bawah ya. Kalau untuk Apple biasanya di atas ini gambarnya. 21 Januari 2012 langsung. Atau sesuai dengan tanggal tersebut yang kalian inginkan. Atau dihapus juga nggak apa-apa. Nah, setelah kalau judul kalian selesai, jangan lupa untuk klik add page yang ada di pojok kanan kanvas kosong kalian di sini. Nah, kenapa sih kita harus klik add page? Karena kalau misalnya kita nggak klik tombol ini, otomatis file PPT yang udah kita buat nanti akan bertumpuk. Karena dia yang kedua, pilih desain yang diinginkan. Jadi, aku sekarang kembali. Lanjut. Nah, Kak, aku mau ganti warna nih. Bisa saja. Ini solusi. Jadi, kalau misalnya mau ganti warna, kalian klik aja. Oke, klik kalian. Suaranya tambah ini ya. Ya, itu tadi adalah tutorial cara membuat presentasi menggunakan Canva. Dari tutorial tadi, kalian bisa menyimpulkan bagaimana cara masuk ke platform Canva? Bisa ya. Nah, sebelum membuat file presentasi, silakan kalian menghidupkan komputer dulu. Dari video tutorial tadi dapat disimpulkan bahwa Canva ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kira-kira kelebihan kalau kita menggunakan Canva apa? Lebih praktis karena banyak menyediakan template ya. Jadi ada beberapa template yang sudah tersedia di sana. Praktis lagi. Kemudian juga selain bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan HP. Ya, jadi kita misalkan tidak bisa menggunakan komputer, tidak bisa praktek di lab, kita bisa mengerjakan di kelas atau di luar ruangan, ya seperti itu. Kemudian kekurangannya apa lagi? Hanya bisa diakses secara online, betul sekali, Rahman. Dan jaringan harus stabil ya. Iya, jadi misalkan kita mau membuat file presentasi dengan menggunakan Canva, harus terhubung ke internet. Misalkan tidak ada internet, ada hotspot. Misalkan tidak ada hotspot, tidak bisa menggunakan Canva ya. Ya, itu salah satu
kekurangan dari Canva. Komputernya sudah hidup semua? Ya. WA. Sudah nyala komputernya ya? Sudah siap? Nah, dari video tutorial tadi, bagaimana cara masuk akun Canva? Pertama, apa saja? Ya. Ya. Sudah punya semua akun ya? Ya. Ini di depan adalah tampilan kita sudah masuk ke akun Canva. Kendala jaringan. Nah, ini ya. Misalkan kita mau membuat file presentasi, langkah pertama yang kita lakukan apa tadi? Yaitu ya, di mesin pencari sini kita menuliskan presentasi ya. Kemudian akan tampil template ya presentasi. Jadi kita tinggal memilih mana yang akan digunakan, betul. Karena materi hari ini adalah tentang perangkat atau komponen-komponen perangkat keras komputer. Jadi kalian nanti memilih salah satu template yang disediakan, kemudian materinya yaitu macam-macam perangkat yang digunakan di komputer. Seperti itu ya. Untuk Canva-nya ada yang ditanyakan? Bagaimana cara memasukkan gambar, kemudian memasukkan teks, sudah paham semua? Kemudian merubah ukuran font. Kemudian tujuan pembelajaran, peserta didik mampu membuat file presentasi bertema sistem komputasi dengan aplikasi Canva melalui kegiatan praktek dengan benar. Alat dan bahan, komputer, yang kedua smartphone, kemudian yang ketiga koneksi internet, aplikasi Canva, alat tulis. Ya. Kemudian instruksi kerja, carilah unsur pendukung yang akan kalian masukkan ke dalam file presentasi berupa gambar, icon, jenis font, dan lain-lain. Ya. Yang kedua, buka aplikasi Canva dengan menggunakan komputer atau smartphone. Yang ketiga, mulailah mendesain file presentasi menggunakan aplikasi Canva. Yang berikutnya, kriteria pembuatan file presentasi, yaitu bertujuan memberikan informasi tentang komponen perangkat keras komputer. Kemudian berdasarkan pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, struktur visual yang harmonis dan menarik. Kemudian dapat terbaca dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu lugas. Misalkan nanti sudah selesai kalian mendesain gambar, icon atau font yang sudah dimasukkan sudah cukup, sudah selesai, kemudian simpanlah hasil file presentasi kalian menggunakan ekstensi JPEG atau PNG ya. Kemudian disimpan dengan penamaan kelas, kemudian kelompok, kemudian nama file presentasinya. Ya. Kirimkan hasil kerjaan kalian pada Google Drive atau WA saya, ya seperti itu ya. Ada yang ditanyakan terkait LKPD ini?
Tidak ada ya? Ya, silakan kalian kerjakan. Saya beri waktu sekitar 10 sampai 15 menit, kira-kira cukup? Cukup ya. Ya, silakan. Yang menggunakan smartphone ada kendala? Nggak ada ya? Ya. Silakan kalian memilih mau pakai komputer atau memakai HP, silakan. Misal ada yang ditanyakan, tidak perlu malu untuk diajukan ya. File presentasinya boleh ditambah background ya. Ya. Ya, di sini sudah selesai semua ya. Silakan, mungkin ada yang mau mempresentasikan di depan. Alifa sudah duluan. Silakan Alifa. Yang mau mempresentasikan, silakan maju di depan. Minta perhatiannya ya. Salah satu teman kalian akan mempresentasikan hasil LKPD pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, kenalan lagi. Ini kan beda momennya ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Alisa Dina dari kelas 12 multimedia akan mempresentasikan hasil LKBD tentang komponen-komponen komputer. Ini saya buat menggunakan Canva. Kalau pakai ini,
Di sana sudah dijelaskan, komponen komputer adalah unit elektronik yang tergabung menjadi satu di dalam sebuah komputer. Biasanya komponen-komponen komputer terbagi dalam dua bagian besar, yakni perangkat utama dan perangkat tambahan. Perangkat utama tentunya harus ada di dalam komputer karena mempengaruhi kinerja dan supaya bisa dijalankan. Sedangkan perangkat tambahan mempunyai sifat lengkap sehingga bertujuan maksimal menggunakan komputer. Terdapat tiga bagian. Jika dilihat berdasarkan bentuknya, komponen komputer terbagi menjadi dua bagian, yakni hardware dan software. Apa yang disebut dengan hardware? Hardware adalah bagian komputer yang bentuk fisiknya dapat dilihat secara langsung serta mampu disentuh, seperti monitor, printer, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh hardware. Ada keyboard, Fungsi keyboard yaitu mouse, fungsinya keyboard ya fungsinya dibacakan juga. untuk memasukkan angka, huruf, dan simbol. Untuk mengetik ya, untuk mengetik. Ada mouse. Mouse untuk mengerahkan kursor komputer. Yang berada di bawah. Ini bergerak menggunakan kursor. Ya. Tikus. Monitor atau output device, unit keluaran. Monitor merupakan layar komputer yang berfungsi menampilkan seluruh pemrosesan data, mulai dari teks, gambar, audio, hingga video. Tidak ada apa Di sini nggak ada. sudah keluar. Oh iya. Ini monitor seperti ini. Ya. Layarnya ini monitor. Iya, betul. Printer. Printer berfungsi untuk melakukan pencetakan seperti tulisan, grafik, hingga foto. Yang belum tahu printer ini, di depan sudah ada printer. Nggak apa. Speaker. Fungsinya hampir menyerupai headphone. Bedanya speaker menghasilkan suara yang lebih besar dan biasanya terdapat lubang-lubang untuk menyalurkan suara tersebut. Seperti meluas. Secara meluas. Lubang kecil besar. Ya. Iya. Scanner. Scanner merupakan alat yang digunakan untuk proses pemindaian data fisik ke digital. Apa? Bisa betul, bisa. Betul, bisa. KTP atau hasil desain kalian ya. Saya scan fotokopi. Iya, tapi kan kalau yang fotokopi besar. Ada besar, ada yang kecil. Macam-macam. Proses device atau unit pemrosesan, CPU atau prosesor. CPU merupakan pusat pada perangkat komputer dalam menerima, mengelola, dan menjalankan tugas ketika sedang menggunakan komputer dalam pemenuhan aktivitas pekerjaan. Ya. Ya, itu adalah otak komputer ya. RAM
Random Access Memory merupakan memori internal yang berfungsi menyimpan data di komputer. Bukannya Beda ya antara RAM dan ROM. Silakan lanjut. power supply berfungsi mengalirkan listrik ke dalam komponen. Power supply Sama apa? Beda. Kalau power supply fungsinya untuk apa itu? mengalirkan listrik Ya, mengalirkan listrik ke komponen-komponen komputer. UPS itu untuk ini kan yang ada di dalam CPU ya. Kalau UPS kan ada di luar CPU. Jadi itu hanya perangkat tambahan saja seperti itu. Jadi misalkan UPS komputer sudah bisa dinyalakan seperti itu ya. motherboard mempunyai peran penting sebagai komputer base untuk menghubungkan fungsi antar perangkat komputer supaya bisa terkoneksi dengan baik. Merupakannya menandakan Komponen-komponen yang lain. Seperti RAM tadi yang sudah disampaikan ya. Betul. Kemudian selesai. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Alisa. Menurut kalian bagaimana tadi presentasi Alifa? Baik, bagus ya. Kemudian hasil karya kanvanya, desainnya menarik. Oke, lucu. Misal ada yang ditanyakan, silakan diajukan terkait komponen-komponen komputer atau Canva pada materi yang kita bahas hari ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Itu CPU cooler ya. Iya, jadi ya itu adalah pendingin. Fan itu kan kipas kayak gini. Kalau kipas ini yang ada di ruangan adalah pendingin ruangan. Jadi kalau kipas yang ada di CPU adalah pendingin CPU seperti itu ya. Kalau terlalu panas, kalau kita kepanasan ya apa akibatnya? Ya seperti itu ya. Tugas sudah dikumpulkan semua ya. Ya sudah. Kemudian refleksi pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan ya, alhamdulillah. Kemudian kalian dapatkah pengalaman baru tentang penggunaan teknologi atau Canva? Dapat ya. Apakah materi sudah tersampaikan dengan baik? Sudah ya. Ya. Itu ya pembelajaran hari ini, yaitu tentang Canva dengan materi komponen komputer seperti itu ya. Ya sepertinya waktu sudah habis ya. Silakan komputer yang kalian pakai dimatikan. Sudah? Silakan ketua kelas memimpin doa.
Sekian pertemuan hari ini ya. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat buat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.